Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Melita. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Berikut adalah beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang OSI model, yang kedua tentang TCP atau IP model, yang ketiga perbedaan dari OSI model dan TCP IP model, dan yang keempat adalah perbedaan TCP dan UDP. Pertama yaitu OSI model. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer. Berikut adalah layer dari OSI model. Yang pertama yaitu application, yang kedua presentation, yang ketiga session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, yang ketujuh physical. Kegunaan dari layer application yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah FTP, HTTP, SMTP, dan NFS. Selanjutnya yaitu presentation. Layer ini berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redditor, seperti layanan workstation atau Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Berikutnya yaitu session. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keempat yaitu transport. Layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada satu tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima yaitu network. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Berikutnya yaitu data link. Layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat kelas keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEE 802 membagi tingkatan ini menjadi dua tingkat yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu fisikal. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyalaan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet dan token ring, terus topologi jaringan dan perkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Berikutnya yaitu TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau biasa disebut dengan TCP atau IP adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer lainnya di jaringan komputer tanpa melihat perbedaan jenis hardware. Berikut adalah layer-layer dalam TCP/IP. Yang pertama ada application, yang kedua transport, yang ketiga network, dan yang keempat network access. Layer application berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan seperti telnet, FTP, HTTP, SNMP bekerja pada lapisan ini. Selanjutnya yaitu layer transport, berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua komponen dan mengirim paket, yaitu TCP dan UDP. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Lanjut, yang terakhir yaitu layer network access yang berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik network access layanan terbawah dari model TCP/IP.
Lalu apa perbedaan dari OSI model dan TCP model? Perbedaannya yaitu dari jumlah layer, dari OSI model yang 7 layer dan TCP IP yang hanya 4 layer. Pada OSI model, pada layer application layer, presenter layer, dan session layer, di TCP model disebut application layer, transport layer di TCP IP disebut transport layer, yang network layer OSI di TCP IP disebut internet layer, dan untuk layer OSI data link dan physical di TCP IP disebut link layer. Jadi seperti dipersingkat. Lalu perbedaan dari TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Diagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dan berangkat ke server web. Dengan UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Lalu contoh dari TCP adalah platform email dan situs web, sedangkan UDP yaitu seperti gym, streaming, dan VoIP. Lalu perbedaan dari cara kerjanya. Untuk TCP bisa dilihat dari ilustrasi GIF berikut ini, yaitu data dikirim secara berurutan. Maka aliran dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti datanya dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Namun kekurangannya yaitu biasanya itu lebih lambat. Selanjutnya yaitu ODP. UDP cara kerjanya yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nama urut. UDP mengirim data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Terima kasih. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.